Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurfadia dengan NIM 2408978 untuk memenuhi tugas parenting di PAUD dengan dosen pengampu Dr. Aan Listiana MPD. Selamat menyaksikan. Pernahkah Anda melihat dua keluarga yang mengasuh anak dengan cara yang berbeda? Ada yang tegas dan kaku, ada yang santai dan terbuka. Mengapa bisa begitu? Jawabannya ada pada budaya dan nilai yang kita anut. Cara kita mengasuh anak tentu tidak terbentuk begitu saja. Ia tumbuh dari nilai dan budaya yang diwarisi oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Faktor budaya dan nilai menentukan bagaimana kita memandang disiplin, tanggung jawab, bahkan keberhasilan anak. Nah, dalam video ini saya akan membahas bagaimana budaya membentuk pengasuhan, dampaknya terhadap perkembangan mental anak, dan bagaimana kita bisa mengambil nilai positif dari budaya tanpa menekan kebebasan anak. Budaya mencerminkan cara hidup dan keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks pengasuhan, budaya menentukan apa yang dianggap anak baik, orang tua ideal, dan cara mendidik yang benar. Sebagai contoh, budaya di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai hormat kepada orang tua, kebersamaan keluarga, dan kepatuhan terhadap norma sosial. Mengapa sih faktor ini penting untuk disadari? Penting bagi orang tua untuk menyadari pengaruh budaya, karena tanpa kita sadari, budaya bisa membuat kita mengasuh secara otomatis, mengikuti pola lama yang mungkin tidak selalu cocok dengan kebutuhan anak masa kini. Contohnya, dalam nilai anak harus selalu menurut kepada orang tua, itu bisa membuat anak kurang berani untuk berpendapat. Namun, di sisi lain, budaya gotong royong menumbuhkan empati dan rasa tanggung jawab sosial. Bagaimana faktor ini membentuk gaya pengasuhan? Budaya kolektivistik seperti di Indonesia cenderung membentuk gaya pengasuhan otoritatif atau protektif, di mana anak diarahkan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menaati orang tua. Sedangkan budaya individualistik seperti di Barat lebih mendorong anak untuk mandiri dan ekspresif. Tentunya tidak ada yang sepenuhnya salah, tapi penting bagi orang tua untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan emosional anak. Apa sih dampak faktor ini pada perkembangan mental anak? Budaya dan nilai bisa memberikan dampak positif maupun negatif pada perkembangan mental anak. Yang pertama, dampak positif. Anak bisa tumbuh dengan nilai moral yang kuat, memiliki rasa hormat, tanggung jawab, dan keterikatan sosial tinggi. Yang kedua, dampak negatif jika pengasuhan terlalu kaku. Anak sulit mengekspresikan emosi dan pendapat, muncul rasa takut berbuat salah atau tidak percaya diri. Coba pikirkan, nilai apa sih yang sudah sering Anda terapkan untuk mengasuh anak? Apakah nilai itu membuat anak tumbuh bahagia dan percaya diri, atau justru mereka merasa tertekan untuk selalu menyenangkan orang tua? Tips pengasuhan apa yang cocok untuk diterapkan dalam mengasuh anak? Berikut 4 langkah praktis agar nilai budaya tetap relevan dengan kebutuhan anak zaman sekarang. Yang pertama, refleksikan nilai keluarga. Pilih nilai yang mendukung kemandirian dan kasih sayang. Yang kedua, berikan ruang dialog. Biarkan anak mengungkapkan pendapat tanpa takut dihukum. Yang ketiga, seimbangkan disiplin dan empati. Tanamkan hormat tanpa menekan ekspresi. Yang keempat, ajarkan nilai lewat contoh, bukan hanya perintah. Budaya adalah akar yang menuntun kita, tapi bukan rantai yang membatasi. Mari kita jadikan budaya sebagai fondasi yang hangat, bukan tembok yang mengekang. Karena anak yang bahagia lahir dari rumah yang memahami dan menerima.